Halo Sobat Kripik, balik lagi bersama gua Rangga di podcast Kripik Film. Di episode kali ini gua akan mereview film yang awalnya gua kira sampah. Ternyata film horor yang lumayan wah. Judulnya adalah Jin Kodam. Nggak nyangka kan? Ketika film horor rela untuk melepas egonya demi memberikan kesempatan bagi plotnya agar bisa tumbuh, maka sesungguhnya Jin Kodam sedang berada di jalur yang benar. Supaya penonton kemudian bisa menikmati penceritaan yang utuh. Bukan lagi sekedar dijejalkan oleh penampakan setiap 10 menit yang super jenuh. Apa yang dilakukan oleh tema Patroza dan Deddy Mercy adalah sebuah antitesis. Berlawanan dari film-film horor lokal yang terbiasa menomorsatukan jumpscare, bahwa mengagetkan penonton melalui gabungan make up seram dan efek suara bervolume kencang dang-deng-dong merupakan jalan ninjaku. Masa bodoh pokoknya untuk sekedar membangun atmosfer cekam atau menciptakan dahulu rasa enggak nyaman. Seperti warga kampung Tangkal Paeh, Tema dan Deddy pernah sesat. Namun kini lewat Jin Kodam, keduanya berniat ingin tobat. Isyarat mau berubah sebetulnya sudah bisa terlihat pada teluh dan juga pelet tali pocong, di mana Deddy Mercy punya kepedulian buat memasukkan cerita, walaupun porsinya tak terlalu signifikan dan tetap harus mengalah sama penampakan-penampakan yang tidak perlu. Dengan materi yang jauh lebih menjanjikan, tema Patroza dan Deddy memang kelihatan kompak demi menjaga supaya Jin Kodam nggak berakhir tercela kayak film-film horor mereka sebelumnya. Berkiblat pada rekam jejak keduanya wajar jika gua menganggap film produksi mercusuar film ini tidak akan ada bedanya. Tapi ternyata pandangan gua yang meremehkan sudah salah kaprah, dan ekspektasi gua yang rendah terhadap Jin Kodam kemudian berhasil dijungkir balikan menjadi minat menonton yang besar. Maka, contohlah Tema dan Deddy Mercy yang mau menebus kesalahan mereka di masa lalu. Nggak seperti kebanyakan film-film horor lokal yang gemar mengisi durasi tayangnya sama penampakan-penampakan amburadul, dari awal Jin Kodam justru mau mengabdikan umurnya yang sebentar demi membangun konstruksi penceritaan yang kokoh. Bakalan tetap ada penampakan? Yes, tetap ada. Namun, kemunculan makhluk serba hitam mirip genderuwo di KKN di Desa Penari bertanduk Hellboy ini nggak sampai menghalangi proses bercerita yang lagi digulirkan oleh Tema dan Deddy. Apalagi kehadiran si Jin Kodam yang suka nongol di tempat remang-remang tersebut emang dibutuhkan dalam penceritaan. Tidak hanya untuk menunjukkan bahwa karakter utama dijaga oleh sosok bayangan segede gaban, tetapi juga sedikit nantinya mempertebal hawa seram di kampung yang penghuninya hampir semua dirasuki oleh kemunafikan, yang mengingatkan gua dengan film tahun 80-an berjudul Titian Serambut Dibelah 7. Jin Kodam sudah berhasil memanfaatkan 96 menit durasinya untuk menghadirkan suguhan horor minim penampakan dengan story-nya yang subur akan daya tarik. Tak saja berkat skema plotnya yang tidak bertele-tele, tetapi juga karena Tema dan Deddy Mercy paham bagaimana memaksimalkan konflik, sambil juga fokus menjaga misterinya agar tetap bisa memancing rasa penasaran penonton. Terutama di paruh ketiga ketika suara kring sepeda mulai menghantui jalanan kampung. Dengan budget yang kelihatan nggak besar, Tema dan Deddy hebatnya mampu membuat Jin Kodam tampak tidak murah. Didukung pula oleh landscape pemandangan desa yang estetik dan juga indah. Mentang-mentang film horor bukan berarti segala-galanya itu harus tak bernyawa atau angker. Salah satu kelebihan Jin Kodam adalah filmnya bisa menampilkan kecantikan sekaligus juga kegelapan. Kegelapan tersebut bukan saja bersumber dari kemunculan sosok bertanduk, tetapi juga kebanyakan justru datang dari kelakuannya manusia-manusia dakjal mirip anjing buduk. Sejak Bagas kembali ke desa Tangkal Paeh,
Ada aja pokoknya kebusukan-kebusukan yang emang sengaja ditampilkan untuk ikutan menyulut emosi gua untuk berteriak tai kucing dan bangsa. Termasuk kepada Bapak Wirya yang diperankan oleh Reza Hayatapi. Karakternya akan langsung mengingatkan kita dengan lakonnya di The Raid sebagai Tama. Tanpa banyak penampakan, Jin Kodam menjadi punya banyak waktu untuk berstorytelling. Alhasil gue begitu menikmati penyampaian keseluruhan cerita, konflik, serta misterinya yang dikemas menarik, lengkap dengan detail terkecil yang biasanya dilupakan oleh horor-horor lokal lainnya. Pola bercerita Jin Kodam pun makin asik saat Tema dan Dedi meniupkan nafas agar karakter-karakternya terlihat bernyawa. Pokoknya ini film yang awalnya, sekali lagi, film yang awalnya gua kira sampah ternyata anjing men. Film horor yang lumayan wah. Gak nyangka sih setelah kajiman, Jin Kodam berhasil nyusul jadi salah satu film horor favorit gua tahun ini. Penasaran? Langsung aja nonton sebelum turun layar men. Asli. Keren pokoknya. Apalagi ngelihat Reza Hayatapi ngomong Sundal, tai kucing, bangsat. Keren pokoknya. Thank you yang udah mendengarkan podcast Kripik Film. Sampai ketemu di review-review berikutnya. Jangan lupa follow Kripik Film di Spotify dan juga subscribe YouTube-nya. Gua Rangga, thank you. Ciao.